Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Veronica dengan NPM 202221016 selaku mahasiswi dari Universitas Indo Global Mandiri. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek lanjut. Sebelum menjelaskan desain aplikasi dan database-nya maupun codingannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aplikasi ini. Di sini kami telah membuat aplikasi persediaan barang berbasis Java NetBeans. Aplikasi ini menyediakan fitur seperti input data barang, manajemen stok barang masuk dan barang keluar, laporan dan pengelolaan pengguna. Data biasanya disimpan dalam database seperti MySQL. Aplikasi ini mempermudah pelacakan stok secara real-time, cocok untuk bisnis kecil hingga menengah. Dan adapun kami membangun aplikasi ini dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan stok barang secara efisien dan akurat. Aplikasi ini membantu mencatat data barang, memantau stok masuk atau keluar, menghindari kelebihan atau kekurangan stok, dan menyediakan laporan yang mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dengan demikian, aplikasi ini meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko kesalahan manual. Dan adapun kegunaan aplikasi ini bisa meliputi yang pertama itu ada manajemen stok untuk mempermudah pengaturan stok barang masuk dan keluar. Yang kedua, untuk pencatatan akurat, menyimpan data barang secara sistematis untuk menghindari kehilangan atau duplikasi data. Yang ketiga, pemantauan real time, memastikan ketersediaan stok dapat dipantau kapan saja. Yang keempat, pembuatan laporan, membantu menghasilkan laporan stok dan transaksi secara otomatis. Yang kelima, efisiensi waktu, mengurangi proses pencatatan manual yang memakan waktu. Yang keenam, keputusan bisnis, mendukung pengambilan keputusan berbasis data seperti restock atau evaluasi barang yang laris. Nah, selain itu, aplikasi yang kami bangun juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama itu portabilitas tinggi, bisa dijalankan di berbagai sistem operasi. Yang kedua, ada kemudahan pengembangan. NetBeans menyediakan fitur GUI drag and drop. Yang ketiga, dukungan database mudah terintegrasi dengan MySQL. Yang keempat, ada keamanan dan stabilitas. Java aman dan andal untuk data penting. Yang kelima, ada komunitas luas, banyak sumber bantuan dan dokumentasi tersedia. Yang keenam, ada skalabilitas, mudah di-upgrade sesuai kebutuhan. Nah, bisa dilihat tampilan awal sebelum masuk ke aplikasi yang telah kami buat. Kita akan coba run untuk menjalankan aplikasi ini. Kita klik run, tunggu sebentar, lalu dia akan muncul seperti ini. Kalian hanya tinggal memasukkan username dan juga password yang benar. Bisa dilihat tampilan awalnya seperti ini. Silakan login, masukkan username yang benar dan juga password kalian. Klik login, lalu akan muncul tulisan selamat datang admin. Jika password dan username yang kalian masukkan benar, akan muncul tulisan seperti yang ada di layar, selamat datang admin. Lalu kalian klik OK. Sekarang kita udah masuk nih ke tampilan aplikasi inventory barang PT Focon Indo Beton. Di sini bisa dilihat ada beberapa fitur utama dari aplikasi yang telah kami buat, yaitu ada master data, ada juga transaksi, terus ada laporan, dan juga ada about. Nah, untuk master data sendiri nih, itu ada data barang, ada data supplier, ada data gudang, dan juga ada data kategori. Nah, untuk transaksinya sendiri itu ada transaksi barang masuk dan juga transaksi barang keluar. Dan untuk lanjut ke laporan, itu ada laporan barang masuk, laporan barang keluar, laporan stok barang, dan juga laporan data supplier. Nah, lanjut ke about. Sedangkan about sendiri itu adalah informasi aplikasi dan juga perusahaan.
Baik, kita coba klik di master data di data barang. Nah, ini adalah tampilan data barang, di mana data barang ini bisa diubah, simpan, hapus, juga bisa dibersihkan. Ada tampilan dan juga di pojok kanan atas itu ada informasi mengenai aplikasi ini. Setelah kita klik aja nih di tabelnya satu, akan timbul tanggal, kode part, nama barang, kategori, quantity, dan keterangan dari barang-barang. Bisa dilihat di layar. Lalu kita lanjut ke data supplier. Tampilannya kurang lebih sama seperti tadi. Ada tabel, simpan, ubah, hapus, bersih, dan juga ada informasi mengenai aplikasi. Kurang lebih sama seperti yang tadi, cuman data-datanya itu yang berbeda. Lanjut ke data gudang. Data gudang juga sama, tapi dia ada informasi mengenai lokasi gudang-gudang kami. Dan untuk data kategori juga sama, tetapi ini informasinya data mengenai kategori barang-barang. Lanjut ke transaksi barang masuk. Transaksi barang masuk sendiri kurang lebih sama seperti tadi, ada tabel juga, cuman dia bedanya ada tambah item. Dan juga ada supplier, ada partnya, quantity juga. Bisa dilihat di layar. Ada informasinya juga mengenai aplikasi, ada tanggal, ID barang masuk, dan yang lain-lain. Lanjut ke laporan barang masuk. Laporan barang masuk sendiri ini ada pencarian nih, kita bisa mencari barang-barang yang masuk. Ada informasi tanggal juga dari barang-barang yang masuk, tanggal, bulan, dan tahun. Lanjut lagi, kita ke laporan barang keluar. Laporan barang keluar juga sama sih seperti tadi. Lanjut ke laporan stok barang. Di sini kita bisa mencari stok-stok barang yang masih ready nih di perusahaan kita. Lanjut ke laporan data supplier. Data supplier juga sama seperti tadi, bisa dilihat di layar. Dan untuk about sendiri, dia itu menampilkan informasi berupa perusahaan seperti yang saya bilang tadi, dan juga aplikasi. Dan bisa dilihat di pojok kiri bawah itu ada waktu sekarang dan juga tanggal sekarang serta logo perusahaan. Nah, untuk di kanan pojok atas itu ada close, yang di tengah itu untuk memperbesar dan memperkecil layar, dan juga ada exit ya, tanda X itu. X itu untuk keluar. Jika kalian mengklik exit, akan muncul tulisan apakah Anda yakin ingin keluar. Jika kalian klik yes, maka kalian akan otomatis langsung keluar dari aplikasi. Sedangkan jika kalian klik no, dia akan tetap di aplikasi. Kita klik yes. Nah, sekarang lanjut ke tampilan desain aplikasi. Nah, untuk silakan login, username, dan password itu kita menggunakan label. Dan untuk mengisi username password kita menggunakan text file. Untuk login dan juga nah, untuk text filenya emang warnanya nggak kelihatan karena nyatu sama background. Login dan cancel kita menggunakan button, dan logo orang itu kita menggunakan label. Nah, untuk background ungu itu kita menggunakan J-panel. Sedangkan yang biru itu kita mewarnai lewat codingan ya. Untuk codingan login nih, ini ada codingan login, bisa kalian lihat. Kalau emang kurang jelas bisa kalian screenshot untuk disalin. Ada banyak codingan. Ini codingan login ya, codingan login. Udah. Ini seluruh codingan dari login.
Biar saya scroll dari bawah ke atas. Untuk desain menu utama, kita klik menu utama. Untuk desainnya sendiri itu kita menggunakan label pada aplikasi, judulnya aplikasi inventory barang, dan untuk master data dan yang lain-lain itu kita menggunakan button seperti master data, transaksi, laporan, dan about, itu kita menggunakan button. Lalu ini codingan dari menu utama tadi. Saya scroll dari atas ke bawah, bisa kalian lihat codingannya cukup banyak. Ini per tombol, itu per codingan. Dan ini codingan exit untuk keluar dari aplikasi. Lanjut lagi ke sebentar, kita ke database-nya nih. Database-nya itu DB Focon, dan juga ada di sana ada TB barang, TB barang keluar, barang masuk, detail barang keluar, detail barang masuk, TB gudang, TB kategori, TB supplier, dan juga TB user. Nah, untuk TB user ini berisi informasi mengenai kita login tadi. TB barang masuk, ada ID-nya, suppliernya, semuanya masuk ke sini ketika kita memasukkan data-data dari aplikasi ini. Oke, kita run. Kita masukkan username dan password ulang. Kita login lagi. Oke. Nah, kita ke transaksi barang masuk. Setelah itu bisa dilihat kalian bisa ngeklik tabelnya satu, di antara tabel itu kalian klik satu, terus di quantity-nya itu kan ada dua nih, quantity-nya kan ada dua. Kalian ganti aja jadi misal berapa, misal 5 deh, kalian ganti quantity-nya 2, itu kalian hapus, kalian ganti jadi 5. Lalu ubah. Dan data akan otomatis terubah. Di table juga 2 akan berubah menjadi angka 5. Penggunaan aplikasi ini sangat simpel sekali. Sudah ada panduannya juga, kalian bisa menggunakannya dengan mudah. Aplikasi ini juga akan sangat membantu perusahaan kecil maupun perusahaan menengah. Nah, untuk codingannya sendiri nih itu kan ada banyak tuh, kayak ada waktu sekarang, about, background, data barang, data gudang, data kategori, data supplier, laporan barang keluar, laporan barang masuk, laporan data supplier, laporan stok barang, login, dan juga menu utama. Itu per coding per tombol. Langsung kita ke data barang. Ini ada contoh codingan untuk data barang. Saya scroll ke bawah, kalian bisa lihat. Kalian tinggal pause aja kalau misalkan ketinggalan gitu. Terus ada data gudang juga. Ini untuk codingan data gudang. Ada di bawahnya ada data kategori, data supplier, laporan barang keluar, laporan barang masuk, laporan data supplier lagi, laporan stok barang, login. Ada menu utama juga, transaksi barang keluar, transaksi barang masuk. Coding-coding inilah yang membuat aplikasi bisa dijalankan.
kita ke tampilan menu utamanya itu di pojok kiri bawah itu kan ada kayak waktu sekarang dan juga tanggal sekarang nih. Nah, itu tuh kita buat itu tuh dari J-Calendar. Biasanya kan di NetBeans itu nggak ada J-Calendar. Jadi kalian searching dulu untuk filenya, kalian download, baru kalian bisa masuki di NetBeans kalian. Nah, untuk J-Calendarnya juga itu masih pakai codingan, bisa kalian lihat sendiri. Untuk J-Calendar itu kalian tinggal searching, kalian download filenya, lalu kalian masukin ke NetBeans kalian. Kalian tambahkan codingan ini, nanti di tampilan aplikasi kalian bakalan ada waktu sekarang dan juga tanggal, bulan, tahun sekarang. Udah. Baik, dapat disimpulkan dari penjelasan saya tadi mengenai aplikasi yang telah kami buat, bahwa aplikasi ini dapat mempermudah pengelolaan stok barang dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dengan menggunakan Java sebagai bahasa pemrograman, aplikasi ini memberikan solusi yang efisien dalam menyimpan, mengubah, dan menghapus data barang secara terstruktur. Aplikasi ini dilengkapi dengan antarmuka yang mudah digunakan, memungkinkan pengguna tanpa latar belakang teknis pun bisa mengoperasikannya dengan lancar. Selain itu, aplikasi ini juga mengintegrasikan database untuk menyimpan data persediaan secara aman dan memungkinkan akses data secara cepat. Pengguna bisa memantau stok barang secara real time dan menghasilkan laporan untuk menganalisis lebih lanjut, seperti memonitor barang yang sering keluar masuk atau yang memiliki stok terbatas. Keamanan aplikasi juga dijaga dengan sistem login dan pengelolaan hak akses, sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengubah data. Selain itu, aplikasi ini dapat terus dikembangkan dengan menambahkan fitur tambahan seperti integrasi dengan sistem pemesanan atau notifikasi otomatis ketika stok barang menipis. Meskipun aplikasi ini berbasis desktop yang mungkin memerlukan pemahaman dasar dari pengguna, aplikasi ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan persediaan barang. Secara keseluruhan, aplikasi persediaan barang berbasis Java NetBeans menawarkan kemudahan dalam mengelola stok barang dengan cara yang lebih sistematis, mengurangi kesalahan manual, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Aplikasi ini juga memiliki potensi untuk diperluas dengan fitur-fitur baru yang mendukung kebutuhan bisnis yang berkembang. Baik, sekian penjelasan dari saya Agnes Veronica, pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.